Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina, khususan sahibu hadzal kalam al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: المخطئ في الطاعة لا يؤاخذ. وقال رضي الله عنه: المخطئ في الطاعة لا يؤاخذ، لأن الله تعالى رفع عنه الخطأ وهو كفاعلها على وجهها، بل يثاب على قصده. والمخطئ في المعصية كالعاصي ويأثم على قصده، لأن المدار على القصد لا على نفس العمل. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Malam hari yang berkah ini, insyaallah kita masih diberikan rahmat inayat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah, sehingga kita bisa duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah tanda Allah masih ingin memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, kita sambung kajian kita, yaitu masih di dalam pembahasan niat, itu yang mana setiap malam Rabunya kita membaca nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masih di dalam pembahasan niat. Jadi mungkin satu pertemuan lagi, ini masih di dalam pembahasan niat, yang mana yang beliau akan sebutkan malam hari ini daripada nasihat beliau, termasuk daripada kehebatan niat. Kehebatan niat termasuk daripada khususiyah, kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata beliau, qala radhiyallahu anhu: al-mukhti'u fi ta'ati la yu'akhad. Kalau ada orang yang salah dalam berbuat ketaatan,
Dia kira itu taat kepada Allah. Dia kira itu ibadah. Dia kira itu bukan maksiat. Dia lakukan. Ternyata itu maksiat. Ternyata itu bukan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la yu'akhad, tidak dapat dosa. Tidak dapat dosa. Jadi dia kira yang dia lakukan ketaatan. Dia kira yang dia lakukan ibadah. Dia kira yang dia lakukan sempurna. Tapi ternyata perkiraannya itu salah. Yang dia kira itu halal, misalkan, ternyata haram. Yang dia kira itu ibadah, ternyata maksiat. Yang dia kira yang dia lakukan itu benar, sempurna, ternyata salah, tidak sempurna, maka orang tersebut, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la yu'akhad, tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi dia kira itu ibadah. Ketika dia melakukan hal tersebut, niatnya apa? Niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Ketika dia melakukan hal tersebut, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata itu bukan ibadah, salah dia. Maka tidak dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadlillah. Ini termasuk keutamaan dan rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ini terkenal sahabat yang apa? Yang dermawan. Sering memerdekakan budaknya, hamba sahayanya. Dan budak-budaknya, hamba, budak itu bukan anak kecil ya, bahasa kita Palembang budak, anak kecil bukan. Budak itu artinya hamba sahaya, abdul. Hamba sahaya milik Abdullah bin Umar itu tahu cara biar mereka dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Tahu mereka caranya dengan menipu Abdullah bin Umar. Menipu dengan apa? Pura-pura rajin ibadah. Pura-pura taat. Pura-pura taat. Sering di masjid, sholat berjamaah, ikut majelis, misalkan dilihat sama majikannya Abdullah bin Umar. Oh ini, budak ini, hamba sahaya ini, orangnya soleh, merdeka. Tanpa peduli Abdullah bin Umar. Tanpa Abdullah bin Umar mencari tahu, ini betul atau tidak. Ini dia beneran baik, soleh, atau dia ingin menipuku? Tidak. Karena yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar, yang diperhatikan oleh sahabat Nabi tersebut, yang penting niat dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba sahayanya menipu. Sampai-sampai mereka itu saling pesan. Kalian kalau pengen dimerdekakan oleh Abdullah, oleh majikan kita, pura-pura dah jadi orang soleh, ke masjid, rajin aja sedikit ke masjid, dimerdekakan. Sama Abdullah bin Umar, tidak diteliti, tidak sampai dicari tahu, benar tidak ini orang soleh, benar tidak dia suka ke masjid, tidak. Dilihat sama Abdullah bin Umar, ini muda, ini hamba sahaya, rajin ke masjid, sholat berjamaah, dia merdekakan. Kenapa dia merdekakan? Karena yang penting niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau salah atau tidak penyebab dia memerdekakan budak tersebut, betul atau tidak budak itu adalah orang yang soleh atau bukan orang yang soleh, yang penting niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dimerdekakan. Bahkan banyak budaknya yang merdeka karena tersebut.
karena menipu majikannya. Dan itu sampai kepadanya, sampai kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, wahai sahabat Nabi, budak-budakmu itu bohong, menipumu. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Man khada'ana billah khudi'na lah, atau in khada'na lah. Yang menipu kami dengan membawa Allah, maka kami tertipu dengannya. Artinya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ditelusuri benar atau tidak. Kalau kita udah niat beramal dan kita niat untuk Allah, walaupun ini amal salah, tetap kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sedekah misalkan. Kan orang sekarang ini begitu. Banyak alasan nandak sedekah. Itu alasan baik, nandak sedekah sebenarnya. Alasan ketika mau bersedekah ragu, nanti uang aku dikemanakan, amanah atau tidak ini orangnya. Bahkan kadang kita yang punya pondok pesantren, tanya Ustaz Bito, harus buat rekening yayasan. Kenapa? Biar orang lebih percaya. Kalau rekening pribadi kadang orang nggak percaya. Padahal ketika kita bersedekah, ada yang minta sedekah, buat apa? Masjid, buat apa? Pondok pesantren. Kita ikut andil, kita keluarkan uang yang kita punya. Walaupun uang ini nggak nyampe ke situ, kita udah dapat pahala dari Allah. Yang penting keluar dari kita niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Umpama ini uang keluar dari tangan kita. Niat kita untuk masjid, niat kita untuk pondok pesantren. Tapi ternyata ditipu kita sama orang. Dan sekarang banyak juga penipuan, Masya Allah. Berbagai cara, pinter-pinter. Apalagi kalau nomor kita cantumkan di proposal. Waduh, banyak yang nipu. Kita lagi minta sumbangan, kita lagi butuh dana untuk bangun masjid, mereka mau nipu kita. Mau nipu kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini umpama Bapak infakkan dari harta Bapak. Ternyata yang menerima atau yang mengelola ini menipu Bapak. Dia pakai buat maksiat. Ini uang dari Bapak dia pakai buat maksiat. Apakah Bapak dapat dosa dari uang itu? Tidak. Ketika uang itu keluar dari tangan Bapak, niatnya untuk Allah, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gak urusan itu uang mau kemana. Kenapa? Karena ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, al-mukhti'u fi ta'ati la yu'akhadh, bal yuthabu ala qasdih. Bahkan dapat pahala. Yang penting niat sudah. Niat keluarkan dapat pahala. Niat kita lakukan dapat pahala. Salah itu bukan urusan kita. Wal mukhti'u fil ma'siyati kal 'asi wa ya'zamu ala qasdih. Sedangkan orang yang beramal melakukan satu amalan maksiat, niatnya maksiat, tujuannya ingin berbuat maksiat, ternyata uang tadi misalkan, dia uang buat judi misalkan, uang dia keluarkan buat judi, atau uang dia gunakan untuk orang bermaksiat, ternyata uangnya dimasukkan ke masjid, jadi infak masjid. Apakah dia dapat pahala dari Allah? Tidak, kata beliau. Karena ketika orang tadi mengeluarkan duitnya, niatnya bukan untuk taat, melainkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duitnya dia keluarkan buat maksiat. Tapi ternyata duitnya tadi nyasar ke masjid, ke infak masjid, infak bangunan pondok pesantren. Duitnya itu dibangunkan pondok pesantren. Apakah dia dapat pahala dari pembangunan pondok pesantren tersebut? Tidak, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi. Kenapa tidak? Karena niat ketika dia mengeluarkan duit tadi bukan untuk taat kepada Allah, melainkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, masyaallah hadirin, kita kembali ke pembahasan kita bahwasanya yang diinginkan
oleh Allah dari kita bukan amal, bukan kita banyak beramal, bukan banyak ibadah, bukan hanya itu. Tapi yang diinginkan oleh Allah dari kita ketulusan niat kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan di Al-Quran bahwasanya Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik dalam beramal, paling bagus dalam beramal. Baik dan bagus beramal itu terletak pada niat kita. Tidak baik dan tidak bagusnya beramal terletak pada niat kita. Allah tidak bilang di Al-Quran, aku menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa di antara kalian yang paling banyak beribadah. Tidak. Ini di surat Tabarok. Di surat Tabarok. Tidak. Allah tidak pengen lihat siapa yang paling banyak ibadah. Tapi yang Allah pengen lihat, Allah pengen inginkan dari kita siapa yang paling baik dalam beramal. Dan baik tidak baiknya beramal terletak pada niat kita. Niat kita bagus, niat kita tulus untuk Allah, amalnya pas-pasan, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata apa? Kata Nabi Muhammad atau kata sahabat. Nah, salah satu sahabat mengatakan kepada murid-muridnya tabi'in, sahabat Nabi itu tidak banyak amalnya. Tidak banyak amal. Mereka bukan orang yang banyak amal, tapi mereka punya hati yang sangat bersih. Mereka punya hati yang tulus untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad. Mereka siap berkorban untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad SAW. Mereka bukan orang yang banyak amal. Tapi kata Nabi, 1 dirham dari mereka itu tidak bisa kita tandingi walaupun kita berinfak sebanyak gunung Uhud atau seberat gunung Uhud. 1 dirham, 1 koin yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad, infak untuk bersedekah, itu nggak bisa kita tandingi walaupun kita berinfak sebanyak gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang ada di Madinah, besar. Sebanyak itu kita berinfak tidak bisa menandingi 1 koin yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ahsanu amala. Mereka orang yang paling baik, yang paling bagus dalam beramal, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wal mukhti'u fil ma'siyati kal'asi wa ya'thamu ala qasdih li'anna al-madara ala al-qasdi la ala nafsil amal. Karena yang diperhatikan, yang diinginkan oleh Allah adalah niat kita, bukan amal kita. Jadi tergantung niat. Kalau niatnya baik, apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan, insya Allah baik. Niatnya baik, niatnya tulus, baik sangka. Diceritakan ada perampok. Perampok ini rombongan. Ngerampok satu desa, pindah ke desa sebelahnya, pindah ke desa terus. Sampailah perampok ini tiba di satu desa. Ketika tiba di satu desa, mereka udah kecapean. Ya udah, lagi-lagi kita ngampuk. Kita pengen istirahat dulu. Tidak ada tempat penginapan. Akhirnya perampok ini pengen bertamu dan pengen dijamu. Kata mereka, ini perampok ini, geng perampok. Kata mereka, kalau setelan kita ini setelan perampok, nggak ada yang mau menjamu kita. Nggak ada yang mau buka pintu rumahnya buat kita. Nggak ada yang mau jamu kita. Kita rubah dulu setelan kita. Rubah setelan ulama. Perampok ganti pakaian ulama. Pakai gamis, pakai eagle. Ini perampok udah pakai serban. Masuklah ke desa itu. Dicari sama mereka, mana rumah yang paling enak. Oh ini ketemu.
Dibuka, yang buka ibu-ibu perempuan. Ketika melihat yang datang ini ulama, sufia, pakaiannya pakaian ulama, senang ini dijamu, silahkan masuk, disiapkan tempat tidur, disiapkan makan malam, sampai perampok ini bertamu sehari dua hari, seger, enak udah. Sebelum perampok ini pulang, ibu tadi datang ke perampok ini bawa air, minta doakan. Kenapa minta doakan? Dia punya putri lumpuh, stroke, tidak bisa gerak sama sekali. Dan sudah berobat kemana-mana, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit putrinya. Datang ini ibu, sebelum perampok ini pamit, datang dengan bawa air, minta doakan. Ustaz, minta doakan. Habib, minta doakan Kiai. Ini perampok, Fatihah beda apa? No agak basil komat kamit. Udah sedikit kan? Gitu. Komat kamit udah sedikit. Sudah pergi perampok. Setelah berapa bulan, perampok ini lewat lagi di daerah itu. Ingat, oh kita punya rumah ibu itu. Itu jamaah kita itu. Sudah cinta sama kita, ibu itu. Ya sudah, kita nginep di situ, Beh. Rubah kostum lagi. Kostum ulama. Kostum sufia. Kostumnya rubah lagi. Buka. Ketuk pintu itu. Buka. Yang ngebuka siapa? Ternyata yang ngebuka putri ibu itu yang lumpuh. Bukan ibunya. Yang ngebuka pintu perampok yang kedua kali. Putri ibu tadi yang berapa bulan yang lalu lumpuh, tidak bisa gerak. Terkejut perampok itu. Masya Allah, udah sembuh. Ibunya datang nangis-nangis. Terima kasih sama perampok itu. Terima kasih Ustaz. Berkat doa Ustaz, berkat banyu dari Ustaz, putriku langsung sembuh. Ya. Karena niat ibunya, bukan karena perampoknya tidak mungkin. Karena niat ibu baik, tulus, husnudzon, berbaik sangka. Ini orang baik. Ini orang, ini ulama, ini punya ilmu, ini dekat dengan Allah. Oh macam-macam udah. Baik sangka itu macam-macam. Mudah-mudahan berkat mereka Allah sembuhkan penyakit putriku. Minta air, dibasuh anaknya pakai air itu, diminum. Ibunya datang, menghadap ke perampok tadi, nangis-nangis, terima kasih. Berkat air dari antum-antum, putri anak sembuh. Putri anak bisa berdiri, yang sebelumnya dokter semuanya tidak bisa menyembuhkan. Itu perampok juga langsung ikut nangis. Perampoknya langsung ikut nangis. Tersentuh perampok itu dengan ibu tadi dengan niat yang baik dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi betulan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perampok berkat baik sangka, berkat niat yang tulus, Allah sembuhkan penyakit putrinya. Berkat niat yang tulus. Makanya kita itu selalu dianjurkan untuk berbaik sangka. Wa kullu fata fa'taqid annahu khadira. Setiap ketemu orang, kita harus yakin atau kita anggap ini orang adalah Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir itu kan suka menyamar. Setiap orang kita temui, kita anggap Nabi Khidir. Artinya apa? Bukan harus kita anggap betul. Artinya kita baik sangka kepada orang tersebut. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang. Jangan sampai gara-gara ragu, gara-gara kita nggak yakin, kita tidak jadi beramal. Jangan. Karena yang penting adalah an-niyah, al-qasdu. Tujuannya, niatnya untuk Allah. Walaupun nanti amalnya kemana-mana, uangnya tidak ke tempat yang kita inginkan, maka tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena yang Allah inginkan adalah baik dalam beramal, yaitu baik dalam beramal artinya niatnya tulus. Makin tulus niat kita untuk Allah, makin baik amal kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat beda. Kayak di sini murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, "Idza fa'ala ta'ah yadhunnuha ma'siyah, shara ma'thuman bi niyyatihi."
Jadi kalau ada amal ibadah, ada ketaatan, dia kira itu maksiat, dia lakukan, dia mau melakukan satu amal, dia kira itu maksiat. Jadi niat dia melakukan amalan itu karena maksiat, padahal itu amalan adalah taat kepada Allah, tidak dapat pahala, malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan, diberi contoh oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Al-Arba'in Al-Asl. Qal, Imam Ghazali berkata, "Man jama'a imra'atan ajnabiyatan yadhunnuha zawjatahu fala ya'tham." Barang siapa yang mensetubuhi perempuan. Perempuan ini ajnabiyah, bukan istrinya. Dia setubuhi, bukan istrinya. Bukan istrinya. Artinya tidak ada hubungan. Perempuan ini haram untuknya, bukan halal. Yadhunnuha zaujatahu, tapi dia kira ini adalah istrinya. Salah masuk bilik jadi misalkan. Salah masuk bilik. Dia kira itu bininya. Dia kira itu istrinya. Dia setubuhi, padahal itu bukan istrinya. Fala ya'tham. Orang itu tidak dapat dosa. Bahkan ulama mengatakan anak yang lahir bukan anak zina. Umpama ada anak lahir dari setubuhan, dari jima malam itu, maka itu anak bukan anak zina. Namanya waladus syubhat. Bukan anak zina. Kenapa? Padahal persis seperti orang berzina. Tidak ada hubungan persetubuhan. Tidak ada hubungan. Tapi ini dinisbatkan atau dikatakan dia berbuat zina, ini bukan zina. Kalau yang satu ini lahir anak zina, kalau ini lahir anak bukan anak zina. Padahal sama. Karena niat. Niat yang orang yang dia kira itu istrinya, ya istrinya. Dia nggak tahu itu bukan istrinya, ternyata bukan istrinya. Maka tidak dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena niat. Niat. Ini perbuatan zina padahal. Tapi dia tidak sengaja berbuat zina. Artinya dia kira itu istrinya. Wa man waqa'a zaujatahu yadhunnuha ajnabiyatan athima. Kebalikan. Ada orang yang setubuhi perempuan. Dia kira itu perempuan lain. Tidak tahunya itu bininya dia. Kebalikan. Dia kira itu perempuan lain. Artinya ketika dia mensetubuhinya, niatnya zina. Niat dia zina. Ketika mensetubuhi perempuan tadi, niat dia zina. Tak tahunya itu istrinya. Afima dapat dosa zina dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Padahal halal. Padahal itu istrinya. Tapi karena niatnya zina, niatnya maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ghazali memberikan contoh untuk maksiat yang sangat parah istilahnya. Maksiat yang begitu kejinya yaitu maksiat zina, ketika orang salah sangka saja itu tidak dapat dosa dari Allah. Karena dia salah, niatnya bukan zina. Fal ithmu wa adamuhu muta'alliqun bil i'tiqadi wan niyyah. Dosa dan tidak dapat dosa itu tergantung kepada keyakinan dan tergantung kepada niat. Dicontohkan lagi oleh ulama. Salat misalkan. Kita salat. Jika kita salat, kita udah usaha, kiblat kita benar arahnya. Kiblat kita benar. Ini kalau masjid alhamdulillah udah benar. Misalkan ada wong di luar. Apalagi orang dulu. Kalau sekarang alhamdulillah di HP ada semua kompas itu, tinggal pencet aplikasi keluar arah kiblat. Ini umpama misalkan kita di tempat yang tidak tahu kiblat. Di situ kita harus berusaha mencari kiblat. Sebelum sholat berusaha dulu. Tidak boleh kita langsung azan, wudu langsung sholat ngawur sembarangan ngarah kemana kiblatnya, tidak boleh. Walaupun benar, tidak sah tetap sholat kita.
Ketika kita berada di satu tempat, kita tidak tahu kiblat kemana, tidak boleh kita, aku tidak tahu juga kiblat kemana, habis wudhu langsung sholat dia, ngasal mengarah kiblatnya. Walaupun ternyata benar yang dia arah itu adalah kiblat, karena dia tidak ijtihad, tidak berusaha mencari kiblat sebelum sholat, sholatnya tidak sah. Jadi apa yang harus dia lakukan? Berusaha dulu, cari tahu dulu mana arah kiblat. Harus, itu wajib hukumnya. Untuk orang yang tidak tahu arah kiblat, ketika mau sholat harus tahu dulu, harus mencari tahu dulu mana arah kiblat. Udah dia berusaha. Dia nengok misalkan, tanda-tanda mana yang paling yakin. Oh, ke sini sudah kiblat. Sholat. Ternyata itu salah, maka sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pahala. Umpama dia tidak tahu kiblat yang dia arah tadi salah, tidak dapat dosa dari Allah. Umpama. Jadi setelah 2 hari, ada yang misalkan setelah 2 hari ada yang kasih tahu, Ustaz, kiblat yang antum arah itu salah. Kiblatnya bukan ke situ, ke sini. Berarti sholat selama 2 hari harus dia ulang, begitu. Kalau dia tahu ternyata kiblat yang dia hadap selama ini salah. Sholat selama 2 hari harus dia ulang. Tapi jangan takut, sholat 2 hari itu harus diulang. Tetap pahalanya dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan artinya sia-sia kita sholat 2 hari, dah. Sholat selama 2 hari ini, walaupun kiblatnya salah, tapi kita udah berusaha untuk mencari kiblat dan kita yakin dari usaha kita tadi itulah kiblat, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah ada yang menegur arah kiblat yang benar, sholat tadi harus diulang kembali. Tapi umpama kata yang ngasih tahu, sampailah dia meninggal ternyata sholat di tempat tadi selama 2 hari 3 hari salah kiblatnya. Apakah nanti dihisab sama Allah? Dianggap dia tidak sholat karena tidak mengarah ke kiblat yang benar? Tidak, kata ulama. Tetap dianggap sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena al-mukhti'u fi ta'ati la yu'akhir. Karena orang yang salah dalam beribadah, ketika dia sudah berusaha untuk benar dalam beribadah, biar sah sholatnya, udah usaha dia, tapi ternyata sholatnya tidak benar, tidak sah, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi udah berusaha, Pak. Udah berusaha. Arti udah berusaha itulah belajar. Jangan kaget, oh selama ini aku tidak tahu, ternyata sholat itu tidak boleh pusat kelihatan. Oh berarti kata Habib atau Ustadz, dianggap sah sholat aku karena aku salah. Dan tidak. Itu salah yang tidak belajar. Kesalahan yang terjadi karena kita tidak belajar, sedangkan banyak ustadz di keliling kita, banyak ustadz di sekitar kita. Kita salah dalam beribadah karena kita tidak tahu, maka kesalahan itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimaafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Karena kesalahan itu, karena keteledoran kita. Sebabnya keteledoran kita. Kan banyak sekarang mau sholat kadang pakai celana. Ketika sujud, atau ketika ruku, kebuka bagian celana. Itu hati-hati, Pak. Aurat itu bukan bagian depan, baik. Oh, aurat itu kan pusat, Ustaz, cuman. Tidak, pusat dan sekitarnya, sekelilingnya itu aurat semua. Jadi walaupun misalkan pusat bagian depan ketutup, tapi bagian belakang kebuka dan itu bagian di bawah pusat, maka sholat kita batal. Keteledoran dalam ibadah yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah. Jadi jangan kita salah paham dengan perkataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Keteledoran dalam beribadah dikarenakan kita tidak mau belajar, itu tidak dimaafkan oleh Allah. Jadi tidak ada alasan ketika orang dihisab sama Allah di hari akhir, kenapa kau tidak sholat? Ya Allah, aku sholat. Karena orang yang sholatnya tidak sah itu belum sholat. Orang yang sholatnya tidak sah tidak dianggap sholat.
Suatu hari Nabi lagi duduk di masjid, masuk satu sahabat, sholat. Selesai dia sholat, dia pengen gabung ke majelis Nabi. Kata Nabi, qum fasalli, fa innaka lam tusalli. Diri kata Nabi, sholat dulu, kamu itu belum sholat. Balik lagi, padahal dia ada sholat, selesai. Sholat lagi dia, yang kedua kali. Selesai dia sholat, pengen duduk lagi ke majelis Nabi, dilarang lagi sama Nabi. Sholat, kau itu belum sholat. Sampai ketiga kali. Pegel dia, capek udah. Ya Rasulullah, alimni kaifa sholat. Ajarkan aku bagaimana sholat. Tidak taunya kurang apa? Kurang tumak ninah. Orang tadi sholatnya kurang tumak ninah. Dan tumak ninah adalah rukun daripada rukun sholat. Artinya kalau tidak dilakukan, tidak ada dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Sholat tidak sah dianggap belum sholat. Nah perkara seperti ini, kalau kita teledor, maka sudah dimaafkan oleh Allah. Kenapa sudah dimaafkan? Karena di sekitar kita banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai. Itu kalau dalam bahasa kitab, al-jahilu ghairu ma'dzur. Orang yang tidak tahu, tapi ketidaktahuannya itu tidak dimaafkan oleh Allah. Tidak ada toleransi dari Allah. Kenapa? Karena tadi, di sekitarnya banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai. Ketika dia salah, ketika dia tidak paham, kenapa dia tidak bertanya? Sedangkan Allah di Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kalau tidak tahu, tanya sama yang tahu. Kalau tidak tahu, bertanya sama yang tahu. Kadang kita di zaman akhir ini ngasut tahu galau, jadi tidak bertanya. Ngasut tahu galau, akhirnya kita tidak galak belajar. Jangan. Nah, jadi yang keteledoran di masalah seperti itu, keteledoran dalam beribadah, tapi karena penyebabnya kita tidak mau belajar, maka itu tidak ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau ada yang teledor dalam beribadah karena tidak ada ulama, misalkan, jangankan dalam beribadah, ada orang ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ada wong sekarang yang tinggal di tengah hutan, misalkan, di tengah hutan. Dia tidak tahu tentang agama Islam, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Tidak ada dai, tidak ada ustadz, kiai, habib yang datang kepadanya mengenalkan Islam. Meninggal orang tersebut tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak pernah nyembah Allah sama sekali. Di tengah hutan, ngapa? Khatib yang datang, dia tidak tahu. Dia tidak tahu ada agama, dia tidak tahu ada Allah, dia tidak tahu ada Nabi Muhammad SAW. Meninggal orang tersebut dalam keadaan seperti itu, tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha adil, tidak mungkin menghukum seseorang kecuali sudah Allah kirimkan utusan kepadanya. Masuk surga tetap. Padahal dia tidak pernah nyembah Allah sama sekali di dunia. Masuk surga tetap. Kenapa? Karena dia tidak nyembah Allah karena tidak tahu. Tapi dimaafkan ketidaktahuannya. Kenapa dimaafkan? Tidak sampai kepadanya dakwah Islam, dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tinggal di tengah kota, di sekitar ulama, dikelilingi oleh asatidzah, dikelilingi oleh ustadz, kiai, itu tidak ada atau tidak ada kemaafan, tidak ditoleransi oleh Allah kesalahan kita dalam beribadah. Makanya ketika urusan-urusan beribadah, urusan yang wajib-wajib, kita harus menguasainya, kita harus tahu. Kalau tidak tahu, kita bertanya. Setelah kita usaha, misalkan, sebagai penutup, kita udah tahu, ketika sholat baju harus suci, ketika sholat harus menghadap kiblat. Sudah, kita dari rumah udah pakai baju yang rapi. Kita masuk ke masjid, ada arah kiblat yang benar. Sholat kita. Ternyata di baju kita ini ada najis yang kita tidak ketahui, tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita sudah hati-hati. Itulah hati-hati lah, rapi baju ini ya, bersih dah. Baju rapi, bersih. Kita udah tahu bahwasanya sholat pakainya harus suci.
Tidak boleh ada najis. Kita tahu, udah belajar. Sehingga kita hati-hati. Sholat kita. Sudah. Ternyata ketika kita sholat, di kantong kita ini ada najis. Ada bangkai binatang kecil misalkan. Atau ada darah. Atau ada mungkin najis yang lain nempel. Kita udah tahu. Tapi kita tahu sholat itu udah boleh bawa najis. Kita udah berusaha untuk suci pakaian kita. Ternyata masih ada najis yang kita tidak ketahui. Di situ baru bisa diterapkan perkataan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya keteledoran kita, kesalahan kita tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita udah berusaha. Beda sama yang tidak tahu. Tidak belajar, sholat basing pakai baju, ternyata bajunya ada najis, dia udah peduli, di situ baru udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ma'asyiral hadirin adalah karunia dari Allah untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dari Allah untuk kita ketika kita melakukan satu amalan, satu perbuatan yang kita niatkan untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, ternyata salah, ternyata itu adalah maksiat, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pintar dalam berniat dan mudah-mudahan kita bisa mentuluskan niat kita untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua amal ibadah kita. Semua amalan kita, di semua pekerjaan kita, kita niatkan untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.